Pemirsa, 5 anggota DPR batal dilantik karena tersangkut masalah korupsi. Satu diantaranya adalah mantan Menteri ESDM Jero Wacik yang tersangkut kasus pemerasan dan penyalahgunaan wewenang di Kementerian ESDM. Sementara itu sejumlah anggota DPR yang sudah beberapa kali diperiksa KPK terkait sejumlah kasus korupsi kembali dilantik menjadi anggota DPR periode 2014-2019. Berikut kita lihat siapa saja mereka. Ya, ini adalah 5 anggota DPR yang batal dilantik. Pertama yang sudah sempat disampaikan ada Jero Wacik dari fraksi Demokrat untuk daerah pemilihan Bali. Jero Wacik menjadi tersangka kasus pemerasan dan penyalahgunaan wewenang di Kementerian ESDM. Selanjutnya ada Muhammad Idam Samawi dari fraksi PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian batal dilantik karena terjerat kasus korupsi dana hibah Persiba Bantul. Baik, selanjutnya ada Herdian Kusnadi dari fraksi PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan 3 Banten. Herdian Kusnadi ditangguhkan kemudian pelantikannya karena tersangkut kasus korupsi proyek pembangunan puskesmas di Provinsi Banten. Selanjutnya ada Jimmy Demianus Iji dari fraksi PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Papua Barat yang kemudian batal dilantik karena terlibat kasus korupsi peminjaman 22 miliar dari PT Padoma. Nah, selanjutnya ada juga nama-nama menteri yang kemudian, maksud kami anggota DPR periode 2014-2019 yang terseret kasus korupsi akan tetapi tetap dilantik dan menjalani pelantikan pada hari ini. Kita lihat siapa saja mereka. Nah, ini adalah Setia Novanto dari fraksi Golkar, bahkan kemudian juga sempat digadang-gadang rencananya akan diajukan menjadi pimpinan DPR untuk daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur. Dan Setia Novanto ini sempat beberapa kali diperiksa untuk kasus korupsi Pon Riau dan Cesi Bank Bali. Selanjutnya ada Oli Dondo Kambe dari fraksi PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Sulawesi Utara. Oli Dondo Kambe ini sempat diperiksa juga beberapa kali sebagai saksi terkait kasus korupsi proyek Hambalang. Kemudian selanjutnya ada Iwayan Koster dari fraksi PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Bali. Iwayan Koster sebelumnya diperiksa beberapa kali sebagai saksi untuk kasus korupsi proyek Hambalang, Wisma Atlet dan juga suap Akil Mokhtar. Lantas ada Fadel Muhammad yang juga namanya digadang-gadang menjadi calon pimpinan DPR begitu. Fadel Muhammad dari fraksi Golkar untuk daerah pemilihan Gorontalo sempat menjadi saksi untuk kasus korupsi pengadaan Alkes RSUD Boalemo dan Pohuwatu, kemudian juga saksi korupsi sisa dana APBD Gorontalo. Ya, yang terakhir ada Ermalina dari fraksi P3 untuk daerah pemilihan NTB, sempat diperiksa sebagai saksi untuk kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji. Ya, itulah sejumlah nama-nama anggota DPR yang bermasalah. Ada yang batal dilantik, tapi ada juga yang menjalani pelantikan untuk hari ini. Dan pemirsa, Prime Time akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.